dari Sriwijaya FC, dan inilah dia Sriwijaya FC Asuhan Kaskar tadi. Iya, kita lihat di sini memang banyak sekali nama-nama baru. Ada Ali Kadafi, Diogo, Abdul Rahman, Sultan Sama, Bokai, Farudi dan juga Han Sang-min. Di mana juga kita lihat di sini Fodai diplot sebagai striker tunggal, dan memang tidak ada nama Eric Lewis ini yang kabarnya sudah mengurus surat-surat izinnya. Dan Persija asuhan Iwan Setiawan. Ya, di sini kita lihat kesempatan kembali diberikan kepada Anindito yang sepertinya akan menjadi ikon baru bagi tim Persija ini dengan gol yang telah diciptakannya. 2 gol diciptakan untuk Persija, dan kita lihat kembali Anindito dipercaya. Sementara untuk kick off babak pertama langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Inilah dia kick off babak pertama, Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta Super Big Match Inter-Island Cup 2012. Sriwijaya FC menggunakan jersey warna putih, sedangkan Persija Jakarta menggunakan jersey warna orange. Kembali kali ini Abdul Rahman yang diplot berduet dengan Diogo Santos untuk mengawal lini belakang. Han Sang-min menjadi tembok di lini depan. Penguasaan bola kurang baik. Kembali saat ini Persija Jakarta menguasai bola. Johan Johansyah. Kembali Johan. Bayang-bayangnya oleh Ponario. Sangat baik Ponario dalam menghalau bola tadi. Boakai. ya, memang dengan banyaknya para pemain yang hengkang bagi tim Persija satu keuntungan berkah bagi Johan Johansa yang mendapatkan kesempatan untuk bisa turun sebagai starting lineup pertama. Ya, belum ada nama Bambang Pamungkas maupun Ismet Sofyan di skuad Persija Jakarta. Dan kali ini sebuah serangan dari sisi kanan Sriwijaya FC. Masih bisa dimentangkan oleh Marzuki. Marzuki pemain yang menurut saya memang sudah begitu kenyang pengalaman dan juga selalu tampil sangat stabil. Yopi. Ya. Sementara kita lihat bagaimana Abdul Rahman sudah naik ke depan untuk bisa menyambut umpan dari Sultan Sama. Ini ada Sultan Sama. Sebuah pojok pertama cukup berbahaya. Ali Kadafi. Han Sang-min yang dituju, cukup berbahaya kali ini. Gali mengangkat bola. Ya, cukup baik tadi kita lihat bagaimana crossing dari Ali Kadafi mengarah ke daerah kotak penalti, dan kita lihat bagaimana tadi memang ada sedikit terjangan kaki Gali yang mengarah ke bagian belakang, atau juga di sini kita lihat cukup nakal sebenarnya kita lihat di sini. Kita lihat memang seperti ada satu kesengajaan bagi Gali karena langsung meluruskan kakinya mengarah, ya ini dia tendangan terlihat sekali. Namun masih sangat untung bagi Gali tidak terekam kamera oleh wasit sehingga tidak diberikan kartu kuning. Yopi. Menerjang pemain Han Sang-min. Ya, walaupun memang di situ adalah daerah bagi kiper untuk bisa mendapatkan satu secure, namun kita lihat sini memang satu kesengajaan terlihat di situ. Marzuki bertubuh kurus namun mempunyai tenaga kuda, Bung. Ya. Baik sekali Marzuki kembali. Masih menguasai bola para pemain Persija Jakarta. Ya, Anindito. Musim lalu bersama Mitra Kukar dan beberapa kali menciptakan gol-gol spektakuler dan menyelamatkan Persija Jakarta dari kekalahan oleh Persita Tangerang. Ya, dan gol yang diciptakan Anindito di saat bermain pada Piala Trofeo Persija dan pada saat menyamakan kedudukan melawan Persita hampir sama di posisi yang sama juga, Yogi. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ferry Komo. Sangat berbahaya, begitu tajam. Han Sang-min. Sultan Sama saat ini. Kembali Sultan. Melebar kepada Farudin. Mencoba sebuah tendangan langsung. Membentur salah seorang pemain Persija Jakarta. Mudah saja untuk Gali.
Iya, dengan hengkangnya Robertino Pugliara, praktis kita lihat di sini tidak ada satu orang jenderal lapangan tengah atau juga playmaker bagi tim Persija yang bisa memberikan umpan-umpan pada Pedro maupun juga Rahmat Afandi. Sementara kita di sini keuntungan bagi Sriwijaya, walaupun mereka memang kehilangan Lim Junsik dan juga Firman Utina, mereka mampu mendapatkan Ali Kadafi dan juga Eric Wicks yang bisa menjadi motor serangan dari sektor tengah, walaupun kita tidak bisa melihat Eric Wicks tampil di pertandingan malam hari ini. Sebuah obsesi tersendiri tentunya untuk Sriwijaya FC apabila harus angkat kaki dari Inter Island Cup, Bung. Betul. Apabila tidak berhasil memenangkan pertandingan ini. Sangat berharga tentunya laga di malam hari ini untuk kedua kesebelasan. Apabila tidak ingin tersingkir lebih cepat di Inter Island. Mahyadi menyisir sisi kiri saat ini. Mahyadi pangkapian baik sekali, Hansang yang dituju. Masih sangat rapat, kita lihat Fabiano untuk menutup ruang gerak dari Han Sanming. Pedro Javier. Oh. Benturan yang sangat keras. Johan Juansyah. Ya, dan Diogo tadi. Kita lihat yang bola 50-50. Ya inilah dia, pemain tim nasional Timor Leste, kelahiran Sao Paulo, Brazil. Ya. Saling mengenai, Bung. Betul. Bola 50-50 yang begitu berani, dua pemain ini. Berbahaya kali ini, Han Sang-min. Sebuah crossing. Oh, Fabiano. Bermain-main Fabiano, sayang sekali. Han Sang-min, sebuah kesempatan emas di dalam kotak penalti. Iya, hampir saja satu blunder dari sang kapten Fabiano yang hampir bisa memberikan keuntungan bagi Sriwijaya melalui Han Sanming. Namun sayang sekali, tendangan yang tidak begitu maksimal. Ini dia kita lihat. Ya, terlalu berani untuk melakukan capping di situ. Dan ini dia tendangan yang cukup keras namun terlalu tinggi di atas gawang dari Galih Sudaryono. Begitu berani kita saksikan. Namun sayang sekali Han Sang-min tidak sempurna untuk menendang bola ke arah gawang. Diogo kali ini berusia 21 tahun. Ya, dengan pose yang sangat ideal, Yopi. Usia yang masih sangat muda. Kita lihat Diogo apakah mampu untuk menggantikan para senior-senior yang sudah berpindah dari Sriwijaya. Katakanlah seperti Novarianto, Ahmad Jufrianto, dan beberapa nama lagi lainnya. Dari lini belakang Persija terlihat memang tidak ada Precious yang dalam tanda petik dibuang. Namun masih ada Nguranana di sana yang begitu cemerlang di musim lalu. Iya, memang sebenarnya Nguranana juga pemain yang sangat potensial. Namun kita lihat dengan keberadaan Precious di sana, hanya sedikit sekali kesempatan bagi Nguranana untuk bisa bermain. Tapi sepertinya musim ini adalah milik Nguranana. Dengan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Persija dengan hampir memakai talenta-talenta muda, akhirnya memberikan kesempatan bagi para pemain muda seperti Nguranana dan juga kita di sini para pemain baru Anindito, Ferry Komo, Johan Juansa akhirnya mendapatkan tempat untuk bisa bermain sebagai pemain utama. Nah, dia Perdana Astaman yang harus bekerja sendirian di musim ini. Tidak ada Firman Utina yang mendampinginya di lapangan tengah, digantikan oleh Ali Kadafi. Ya, Abdul Rahman berpindah dari tim Semen Padang. Sangat rapat sepertinya pengawalan terhadap Pedro Javier. Iya. Menarik. Baik sekali Farudin. Al-Kadafi ataupun Buakai di Fodai. Iya, kita di sini kesempatan bagi Fodai untuk melakukan satu eksekusi walaupun memang mendapat gangguan dari Nguranana.
satu hal yang sangat positif juga bagi Nana untuk bisa mengganggu Fodai. Ya, ini dia. Sehingga akhirnya Fodai tidak bisa maksimal dan bebas untuk melakukan tendangan tadi. Ya, pelanggaran. Lagi-lagi sepertinya memang ada instruksi khusus, Bung, kepada Pedro Javier. Ya. Yang musim lalu juga begitu cemerlang penampilan dari Pedro Javier Velasquez dengan 16 gol bersama-sama dengan Bambang Pamungkas. Jarot. Dan kita di sini Anindito kembali mengambil set piece dengan kaki kirinya yang cukup baik. Kita lihat apakah bisa memberikan kontribusi. Anindito cukup berbahaya. Lagi. Anindito. Wow, Anindito kembali mencetak gol keduanya di Inter Island Cup 2012. Nomor punggung 17, pemain tengah yang berasal dari Mitra Kukar di musim lalu, berlabuh di Jakarta dan berhasil memberikan poin tersendiri untuk Anindito. Kembali Jakmania begitu bergembira di Gelora Sriwijaya Jakabaring. Iya, kita sudah membahas berkali-kali, Bung Yopi, bagaimana kita lihat kembali dari posisi yang hampir sama dengan tendangan kaki kiri. Anindito kembali menjebol gawang dari Ferry Rotin Sulu. Kita lihat tendangan yang bam, tanpa ada sentuhan sekalipun dari para pemain Persija lainnya. Kita lihat Anindito mampu melakukan passing yang begitu baik. Dan kita lihat gerakan tertipu dari Ferry Rotin Sulu, melihat memang sepertinya akan ada tandukan dari Muranana dan juga Fabiano, namun tidak mengenai sama sekali. Kita lihat di sini satu keuntungan bagi Persija dengan keunggulan 1 gol. Hanya bertahan tidak sampai 15 menit. Gawang Sriwijaya FC jebol oleh Anindito. Ya, walaupun kita lihat banyak serangan tadi di bawah menit 10, Sriwijaya lebih mempunyai potensi untuk melakukan serangan, namun kita di sini justru malah Persija yang mencuri gol keunggulan untuk sementara. Farudin. Baik sekali kembali Farudin. Baru dapat penalti 1. Lemah sekali Farudin. Ya, tidak jelas dari Farudin apakah ingin memberikan crossing ataupun juga melakukan tendangan langsung. Dan walaupun sempat terlepas tadi Gali mampu kembali mengamankan karena yang tidak ada satupun pemain Sriwijaya yang menyambar bola rebound tadi. Lagi-lagi tentunya pressure bagi tuan rumah ya, dengan lebih dulu tertinggal gol. Harus berhati-hati tentunya untuk Sriwijaya FC dengan gol yang cukup cepat dari Anindito, dari Komu, Marzuki. Pedro. Dua kayak di saudara. Farudin. Berbahaya di Fodai. Oh, kembali tidak jelas dari sini Fodai bermaksud memberikan umpan tarik, namun kita lihat tidak ada pemain yang menyambar satupun. Langsung berdiri, Bung, kita saksikan kasar tadi. Ya. Ini dia pemain baru Persija, Jarot, Ya. yang diplot bermain di sektor tengah. Ya, dengan tidak hanya seorang playmaker di tim Persija, setiap pemain yang berada di tengah menjadi kolektif dan memberikan umpan ke depan. Yop. Siapapun yang berperan di sektor tengah bisa memberikan umpan-umpan kepada para striker. Kembali sebuah umpan tersendiri sepertinya Pedro menginginkan Fabiano. Coba tendangan langsung. Ya, Spekulasi dari Fabiano. dan sangat ambisius sekali.
Dan inilah gol yang sangat identik sekali dengan gol yang tercipta di saat Anindito menyamakan kedudukan melawan Persita, di mana memang tendangan yang hampir sama memantul dan sepertinya ada heading dari Fabiano di saat itu. Namun dengan gangguan ataupun juga pergerakan Fabiano sehingga di saat itu Mukti tertipu, dan ini pun sama. Memang agak sedikit sulit ya Bung, Betul. untuk menjaga gawang mengantisipasi bola seperti tadi yang diberikan ke Anindito. Ya, 3 gol dari kaki Anindito dari set piece, dari posisi yang sama. Menarik. Bahaya saat ini. Diogo. Abdul Rahman. Wow. Berkali-kali, bertubi-tubi. Hanya dalam waktu 5 menit. 3 kali gawang Galih Sudaryono mengancam dari para pemain Sriwijaya FC. Arudin. Ya, jauh di belakang gawang dari Galih. Ini dia, Farudin, yang musim lalu berseragam Deltras. Waka yang dituju. Oh, Oh, ya, sebuah pelanggaran. ya, tackle yang sangat keras tadi dari Fabiano. Kita lihat apakah wasit langsung memberikan kartu kuning. Ya, 2 kartu kuning Fabiano. Di pertandingan sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning. Tentunya tidak akan bisa turun di pertandingan terakhir nanti. Memang seperti mengenai bola. Namun kita lihat tackling yang begitu keras. Ya, ini dia. Oh, tidak mengenai bola sama sekali, Yop. Betul. Dan langsung mengarah ke kaki dari Bokai, dari Fodai. Fabiano memang terkenal dengan pemain belakang yang punya tackling yang sangat keras. Sebuah kesempatan kali ini untuk Sriwijaya FC. Tendangan bebas dalam posisi yang sangat menguntungkan. Kali ini Ponario. Iya, sangat terbuka peluang bagi SFC untuk bisa menyamakan kedudukan. Dari set piece yang sangat ideal bagi Ponario untuk bisa memberikan kontribusi yang berbahaya ke daerah gawang kotak penalti dari Galih Sudaryono. Ponario Astaman. Oh, dia mengenai kepala tadi dari pagar. Corner tentunya bagi SFC. Berbahaya dalam kotak penalti kali ini. Sebuah kesempatan dari Abdul Rahman. Kasar tadi tentunya harus meramu strategi terbaru. Ya, tentunya ini adalah satu gambaran tim yang akan berlaga di ajang ISL nanti, Yopi. Jadi tentunya juga memang menjadi PR yang banyak bagi Kasar tadi apabila memang SCT tidak bisa lanjut di ajang Inter Island Cup ini. Ini Jarot dijatuhkan oleh Waka Edivo dari sebuah pelanggaran.
Johan Juansyah. Apakah kali ini Johan Juansyah di musim ini berhasil menjadi salah seorang pemain inti Persija Jakarta, di mana musim lalu kerap kali menjadi cadangan, namun masih tetap dipertahankan. Oh, baik sekali, Anindito. Kembali Anindito, bukan sebuah pelanggaran. Ya, walaupun tadi memang ada tarikan dari Taufik Kasri. Klik yang cukup baik. Oh, Sultan Sama kembali. Jarot. Anindito. Anindito, crossing. ya kita tidak jelas melihat bagaimana peran dari seorang Rahmat Afandi, Yopi, Iya. yang tidak terlalu banyak mendapatkan kontribusi bola. Dia bermain di sektor sayap Oh, sebelah baik. kanan. Ini dia baru kita bicarakan. Ya, kembali kehilangan bola, Rahmat Afandi. Ali Kadafi. Oh, Tidak jelas Ali Kadafi. Sayang sekali. Buatan di tengah dari Sriwijaya FC yang kali ini duet antara Ponario Astaman dan juga Ali Kadafi. ya kita lihat bagaimana pergerakan dari Pedro yang selalu ditutup oleh Abdul Rahman. Masih begitu sulit Pedro untuk bisa melepaskan diri. Dapat crossing. Sayang sekali. Langsung ke depan. Cukup mengherankan, Bung. Beberapa kali para pemain Persija Jakarta langsung direct ball Ya, ke Pedro maupun Rahmat Afandi, namun tidak begitu sempurna. ya memang usaha yang dilakukan oleh Fabiano dan juga Nana tadi dari sektor bawah untuk memberikan langsung umpan jauh tidak begitu maksimal. Offside, Sultan Sama. Sementara itu jelas juga kita lihat pergerakan antara Bokai, Edi Fodai dan juga Sangmin masih belum begitu terjalin dengan baik. Jarak yang terlalu jauh antara kedua pemain ini, sehingga juga kita lihat di sini bagaimana terjadi rotasi, di mana posisi dari seorang Sultan Sama berada di sektor wing kanan. Dia harus masuk ke dalam untuk bisa berusaha mencari bola. Banding terbalik dengan Ferry Rotinsulu saat ini yang lebih santai dapat dikatakan. Betul. Karena serangan begitu didominasi oleh para pemain Sriwijaya FC. Sangmin saat ini. Sultan Sama. Sudah penalti Sultan Sama. Tidak ada kawan di sana. Ya, lagi-lagi kita di sini bagaimana kerjasama yang belum terjadi dengan begitu baik. Oh, Farudin saat ini. Masih dapat penalti Farudin. Bisa melewati Fabiano. ya sulit sekali kita Farudin untuk bisa melewati Fabiano. Tembok kokoh yang sangat besar di sektor pertahanan dari Persija. Cukup baik tadi, hanya menutup ruang gerak dari Farudin. Dan kita di sini apakah coach Pasar tadi memang seperti langsung melakukan evaluasi dan sepertinya ingin memasukkan pemain baru. Ya, kita di sini. Apakah ada kepanikan sepertinya, Bu? Ya, mungkin seperti ada satu permainan mungkin juga secara segi yang tidak begitu berjalan dengan baik, sehingga juga coach Kasar tadi memutuskan untuk mungkin lebih cepat mengganti pemain yang tidak berkembang di dalam lapangan. Sangmin. Dan juga tetap berlagu di pertandingan. Maupun 21 masih dalam tahap seleksi. Pemain yang juga sempat bermain di Ulsan Hyundai musim lalu. Juga ada satu nama Mukmin Aliansyah Ya, di bek kanan. dipercaya oleh Iwan Setiawan. Betul. Pemain baru yang diplot bermain di sektor bek kanan.
Sedangkan nama-nama di Sriwijaya FC adalah nama-nama yang tidak asing untuk bermain di Indonesia Super League. Betul. Ya, walaupun memang mereka baru bermain di tim SFC, namun kita juga sudah banyak mengenal nama-nama yang turun di SFC, bermain di klub-klub ISL sebelumnya. Sangat berbeda dengan Persija, di mana kita tidak pernah mendengar nama Mukmin. Aliansa juga, kita di sini juga ada Jarod, yang juga mungkin masih baru. Dan penampilan gemilang Ferry Komo bersama PSAP Sigli. Ya, Menarik perhatian dari Iwan Setiawan dan berlabuh di Persija Jakarta. Wow, hampir saja sebuah intercept dari Boakai Difodai terhadap pemain Persija Jakarta, Ahmad Zuki. iya, ada siputan tarikannya dari Ponario dan kartu kuning bagi Ponario. Harus berhati-hati para pemain Sriwijaya FC. Kali ini kapten kesebelasan. Ya, mendapat pressure dari Jarod tadi, sedikit terpancing emosi dari Ponario. Ini dia, oh, ya sangat keras, dan seharusnya menurut saya ini adalah suatu pelanggaran yang bukan saja dengan kartu kuning, tentunya bisa langsung kartu merah, Yopi, karena memang sudah seperti ada indikasi Ponario mengayunkan tangan untuk melakukan sikutan, bukan dari unsur tidak sengaja tentunya. Ya, Mengherankan Mahyadi Panggabean diganti begitu cepat. Hanya menit ke-26 diganti oleh Dono Adang. satu hal yang sangat mengejutkan tentunya. Kita tahu juga memang sebenarnya Mahyadi adalah pemain inti dan juga pemain lama yang telah dipertahankan untuk bermain posisi bek kiri. Namun menurut Kasar tadi sepertinya bermain di bawah formnya sehingga akhirnya harus digantikan. Ini dia tendangan Anindito. Ya, tidak mengenai siapapun dari para pemain Persija Jakarta, namun sebuah pergerakan dari Pedro Javier Membuat Ferry tadi terkecoh. Yop. Inilah dia, salah seorang pemain muda yang mencetak gol di 3 pertandingan yang cukup krusial untuk Persija Jakarta. Han Sang-min. Cukup kuat Han Sang-min, 2 pemain. Han Sang-min! Oh, hampir saja Boakai mencoba untuk membelokkan bola tersebut. Iya, memang sangat sulit kita lihat di sini. Saming harus melewati beberapa pemain dan juga satu keputusan yang sangat tepat melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, namun tidak terlalu mengarah, dan walaupun tadi memang ada usaha dari Bokai untuk bisa membalikkan bola, membelokkan bola, namun tidak mengena. Memang sangat berbeda kita di sini penampilan dari Mahyadi yang kita kenal memang pemain yang sangat hobi untuk melakukan overlapping ke depan, namun jelas sekali memang jarang sekali adanya pergerakan Mahyadi untuk membantu atau mensupport serangan dari sektor wing kiri. Sang-min. Oh. Anak langsung menyambar bola tadi. Pelanggaran kali ini terhadap Anindito. Ya, sebuah peringatan sepertinya khusus kepada Ponario Astaman. Ya, sebenarnya tidak terlalu jelas kalau Ponario melanggar. Memang kita di sini bola 50-50 juga, Yop, dan tidak ada sekalipun indikasi yang terlihat bahwa Ponario mengambil kaki dari Anindito. Untuk kali ini saya mengatakan bahwa bersih apa yang dilakukan oleh Ponario. Diogo Santos. Boakai. Skema serangan yang sangat cepat dari para pemain Sriwijaya FC. Ya, kita di sini begitu lugasnya Mukmin. Aliansa yang kita lihat seperti tidak terlalu sibuk bermain di sektor kanan karena memang jarang sekali serangan dari situ, Yop. Ya. Dan bermain sangat taktis. Sepertinya dengan masuknya Dodo Anang meningkatkan serangan dari Sriwijaya FC.
bermain di bawah form terbaiknya dari Mahyadi. Dan wow, hampir saja Diogo. Taufik Kasrun pun juga membantu serangan dari sisi kanan Sriwijaya. Mulai Taufik. Umpan yang sangat baik. Bertubi-tubi, Bung. Ya, sejauh ini kita lihat bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh Fabiano dan juga Muranana sangat baik. Ya, dua pemain. Ya, sedikit frustasi kita di sini. Pedro yang memang sangat sulit untuk bisa mendapatkan bola, dan kita lihat di sini tarikan dari Pedro memang jelas sekali merupakan satu pelanggaran. Bahaya kali ini. 7 pemain berada di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Penario. Hanya menyisakan seorang Pedro di depan, Yop. Taufik Kasrun. Sayang sekali. Tidak menemukan arah sasaran tepat Taufik Kasrun. Tidak jelas kita lihat maksud dari Taufik Kasrun. Pemain juga yang baru dibeli di musim ini. Diogo. Penguasaan bola yang cukup baik dari para pemain Sriwijaya FC, namun belum menemukan sasaran yang tepat kali ini. Boakai Edi berikan pada Ponario di sana. Ponario begitu rapat pertahanan dari Persija Jakarta. Masih Ponario. Cukup lugas Ponario. Permainan rapat diperagakan oleh para pemain Persija Jakarta. Sayang sekali Diogo Santos. Oh, dibaca oleh Jarod. Johan Syah. Ahmad Afandi. Kembali Johan. Masih menguasai bola. Johan. Berikan pada Pedro Afia di sana. Ali Kadafi. Farudin. Bahaya kali ini Boakai di Kodai. Wow. Lagi-lagi kita lihat begitu ambisi sekali Kodai untuk melakukan eksekusi. Kita lihat bagaimana jajaran manajemen dari SFC yang masih belum bisa tersenyum dengan hasil yang masih terjadi saat ini. Hanya satu peluang dari Persija Jakarta dan berhasil membuahkan gol lewat kaki Anindito. Abdul Rahman. Ya, sudah cukup lama di pertandingan ini. Ferry Sulit tidak tersorot kamera, Bung. Ya, Oh, keras sekali memang sebuah pelanggaran terhadap Amar Zubki. Kali ini dari Taufik Kasrun. lagi-lagi kartu kuning. Sedikit frustasi, Bung, para Betul. pemain Sriwijaya FC. Ya, cukup keras tadi Taufik mengambil Amar Zikri ya. Ya, itu dia langsung mengarah ke bagian tulang kering dari Amar Zikri. Bahaya Pedro. Satu peluang bagi Pedro gol pertama ini, heading yang mengarah ke gawang. Kepada Ali. Oh, ada sebuah pelanggaran. Ahmad Afandi kali ini. Baik sekali. Ahmad Afandi masih bola. Ahmad Afandi mencoba spekulasi dari jarak jauh. Memang Pandi pernah melakukan gol dari dua kotak penalti, gol yang sangat spektakuler, dan kelihatannya Pandi ingin mencobanya lagi, ya, walaupun belum berhasil.
Sepertinya Jarod sedikit mengalami cedera. Ya, sepertinya tadi benturan dengan El Qaddafi membuat Jarod kembali. Ya, ini dia. Ya. Oh, Untuk kesekian kalinya Jarod terjatuh, dan kita di sini ada diskusi antara Coach Iwan dan juga Jenderal Sudirman. Sepertinya akan ada pergantian di sana. ini dia proses gol dari Anindito. Ini namanya. Ya, sukacita kita saksikan dari fans Persija Jakarta. Mari Pak Mario. Masih ada waktu 10 menit di babak pertama ini untuk Sriwijaya FC mengejar ketertinggalan sementara. El Qaddafi. Yang 7. Berbahaya. Oh. Penalti. Ya, terlalu tinggi tadi kita lihat Sultan Sama mengangkat kaki. Berbahaya memang, Bung. Betul. Ini dia. Oh, ya. Coba mengelur waktu sepertinya Garis Daryono. Walaupun kita melihat sepertinya pertandingan dikuasai oleh Sriwijaya, namun kita lihat efektivitas dalam melakukan serangan masih jelas sangat kurang gitu. Kita tidak ada melihat satu proses yang dilakukan dari kaki-kaki yang membuat peluang sehingga bisa mengancam gawang dari Garis Daryono. Jarod. Lagi-lagi Jarod terkena. Dan Juansyah saat ini coba menyerang Rodman Persija Jakarta. Dodo Anang. Sayang sekali Dodo Anang. Bola meninggalkan lapangan. Pedro Javier. Abdul Rahman saat ini. Ya, kita saksikan sepertinya pelanggaran dan wasit Maslah untuk sebuah pelanggaran dan tendangan bebas. Beberapa kali pelanggaran dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC dan kembali sebuah peluang untuk Persija Jakarta lewat kaki Anindito. Ya, di posisi yang hampir sama seperti gol pertama tercipta. Kita akan lihat apakah kembali Ferry bisa terkecoh dengan tendangan Anindito. Anindito rendah saja. Lagi-lagi. Deflected, hampir saja. Kita lihat bagaimana tadi bola mengarah ke gawang, walaupun memang menyamping. Ya, terkena Abdul Rahman. Dan Cukup corner. berbahaya, Bung Betul. Fikri. Corner bagi Persija. Ini dia, memang dengan sedikitnya atau juga minimnya serangan yang dilakukan oleh Persija, tentunya dengan bola-bola mati ginilah, mereka bisa mencuri peluang Ya. dan bisa mencetak gol. Berusaha mengganggu Ferry lebih sulit, kita saksikan Anindito saat ini. Pendek saja. Ya, tendangan gawang. Gimana cemerlang dari Anindito musim ini. Layak untuk dipertahankan di
ESL musim ini, Bung, Betul. untuk menyambut 2013 Indonesia Super League. Sementara di situ berlari terbalik dan Sriwijaya. Kita lihat memang dengan kehilangannya kayak Mbak Gams, Supardi, and Ridwan, Hilton memang sangat terasa sekali. Betul sekali. Di mana mereka memiliki para jagoan-jagoan atau juga pengeksekusi gol-gol yang terjadi di musim yang lalu. Dan kita lihat di sini sangat terasa sekali, kita lihat finishing yang masih belum begitu baik dari kedua striker yang baru saja dibeli. Walaupun memang masih proses adaptasi. Sebuah kesempatan kita saksikan dari Pedro Javier dalam kotak penalti. Sanggung. Belum padu barisan depan dari Sriwijaya FC. Masuk 5 menit akhir babak pertama ini, Jarod kali ini. Fahrudin. Tentunya sangat menguras tenaga. Serangan yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Begitu gencar. Mario Astana dan kawan-kawan. Mario. Ya, dari lini, berbagai macam lini, mencoba untuk ditembus. Marzuki. Ya, masih begitu baik kita pertahanan dari Persija. Konsentrasi yang masih terjaga begitu baik. Sehingga memang sangat sulit sekali bagi SFC untuk bisa membongkar dari pertahanan Persija yang digalang oleh Fabiano dan juga Nana. Dan satu hal mungkin yang sangat menarik adalah peran dari Mukmin yang sama sekali tidak canggung bermain dengan para seniornya itu. Begitu enjoy bermain di sektor kanan. Oh, lagi-lagi kita lihat Gali yang sepertinya sedikit doyan, Yop, mengangkat kaki, Yop. Diogo. Taufik Kasrun bukan pada Ponari Astana. Masih ada kesempatan di menit-menit akhir bagi SFC untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, pelanggaran. Ini dia posisi yang begitu ideal bagi SFC untuk bisa mencuri gol penyeimbang. Tidak ada Mahyadi Panggabean. Ya, seperti juga langsung ada pergantian di sini. Sepertinya Jarod mungkin akan diganti. Ya, betul sekali. Betul sekali, Jarod harus rela untuk digantikan oleh Firmansyah. Ya, memang beberapa kali Jarod tadi terjatuh mendapatkan tackling yang cukup keras dari para pemain SFC. Dan harus diganti. Dan terpincang-pincang menuju ke pinggir lapangan. Sekali memang. Satu lagi pemain muda yang belum pernah kita dengarkan usulan namanya, Firmansyah, yang diteruskan. Sudah mengulur waktu di babak pertama ini. Ya, kartu kuning Jarod. Wasit Maslah Iksan begitu tegas dan kartu kuning untuk Jarod. Sayang sekali ini meninggalkan lapangan, namun harus dihadiahi kartu kuning terlebih dahulu oleh wasit Maslah. Ya, dianggap mengulur waktu memang karena waktu udah masuk menit akhir. Mario Astaman. Laga big match ini hampir selesai untuk babak pertama, di mana injury time beberapa saat lagi diberikan oleh wasit Maslah Iksan
0-1 masih tetap untuk Persija. Dari Astaman bentur tagar hidup tadi. Ya, lagi-lagi kita di sini set piece yang memang tidak bisa memberikan kontribusi crossing yang berbahaya di area pertahanan Persija kembali terjadi. Sebuah sepak pojok kembali. Mario. Cukup berbahaya. Fabiano. Melakukan overlap yang sangat baik. Fabiano masih menguasai bola. Fabiano Beltrame. Fabiano. Masih Fabiano. Masih kotak penalti Fabiano. Wow. Ya, jauh sekali dari Fabiano melakukan overlapping. Sebuah serangan balik tadi. Dan ini dia bola fair play tadi dibuang karena melihat tadi satu pemain Persija mengenai dada. Tendangan yang begitu keras tadi melalui sepak pojok. Ya, seperti Anindito. Betul. Mengenai bagian dadanya. Sedikit susah untuk bernapas, Yop. Ya. Ini dia. Serangan begitu keras dan mengenai dada. Mengalami sesak napas tadi kita lihat Anindito. Sangat keras sebuah tendangan. Kita saksikan tadi. Resultan sama. Sebuah bola muntah. Ya, bola fair play. Diberikan oleh Pedro Javier. Alika Davi. Taufik Asrun. Direct ball. Cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi. Masih ada Guradana. Di dalam kotak penalti yang begitu rapat dari Persija Jakarta. Iya, hampir saja kesalahan dilakukan oleh Gali tadi. Namun sayang sekali tendangan dari Fodai masih bisa dimentahkan oleh Guradana. Dan akhirnya babak pertama pun usai sudah. Wasit Maslah Iksan menunjukkan peluit panjangnya 0-1. Kedudukan sementara untuk Persija Jakarta berhasil unggul atas Sriwijaya FC. Atas gol Anindito di menit ke-10 tadi. Jangan kemana-mana, kami kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama Inter Island.